bisa request beli lampu jalan. Kalau memang itu ada kebutuhan itu ada. Jadi suka ya diada-ada berarti kan. Ini cukup nggak segini teh? Anjir nih mau ngapain? Gue lagi jadi kayak penyanyi dangdut. Nyatunan naon. Halo, jumpa lagi di Turzin. Meskipun ditunggu-tunggu belum ada wae Zinnya, tapi minimal ada karyanya berupa art print mandala dan apa teh? Zin itu bikin mandala. Masya Allah. Mandala ya, sama tulisnya dan si mandalanya doang. Petunjuk mencari. Sudah tidak asing, tidak lain tidak bukan adalah. Ini kameranya mana sih? Oh ini. Bebas teh. Dengan siapa coba? Perkenalkan diri Anda. Iya baik. Wow, aku terkejut. Hinya ya. Nama saya Ayu. Ayu Mamori. Terus? Apa ya perkenalan teh? Ya udah gitu. Aku juga beres. Ya. Age sex location ya. Kalau angkatan kita. Tinggal di Bandung tapi orang Jawa. Iyo Kapan rampung Zinnya? Targetnya sekarang tuh bulan apa ya? Mau masuk April ya? Besok April. Insya Allah mudah-mudahan bulan Mei. Oh, berarti Mei. Iya benar loh. sebulan. Tuh. Oh iya, berarti ini tayang tuh udah ada Zinnya. Karena ini Iya. teh antrian keempat. Kita teh Amin ya Allah, nyetok mohon aja. doakan. Mohon doakan, amin. Nah, sekarang mah yang ada aja dulu. Kenapa teteh bikin art print ini? Ini teh dari mana asal muasalnya ini si art print teh? Mana teh art Itu print teh? artinya sebelah sana deket. Oh, ini. Coba di present tentang ini teh boleh promosi ya? Ya boleh, ini memang harus kita jualan kita mah. Harus cuan. Saya udah lama nggak on cam jadi agak malu ya. Tidak. Ini adalah mandala art print mandala, ini semuanya adalah apa ya bahasanya tuh manual, langsung pakai tangan. Jadi bukan digital, saya anaknya nggak digital karena keseringan kehilangan internet ya. Jadi kalau internetnya mati atau listrik mati itu disaster gitu. Sebentar lagi kita akan menghadapi itu. Hati-hati kehabisan energi. Jadi karena takut kehabisan energi, saya menciptakan energi saya sendiri. Gitu. Jadi energi yang saya punya saya gunakan dengan bermandala. Diceritain ya teh? Ya, mau 1, 2 atau 3-3-nya boleh. Iya, jadi sebetulnya tiap karya ceritanya panjang ya, tapi intinya saya bermandala teh sudah 10 tahun. Wow. Dari 2016. Sebetulnya mandala bukan seni baru, sudah seni yang sangat dinosaurs ya, sangat tua gitu, dan hampir semua negara budaya itu biasa bermandala dengan caranya masing-masing. Ada yang memang untuk healing, ada yang memang untuk kalau di Amerika Latin tuh bahkan untuk dia menentukan pengobatan gitu ya. Ada yang juga untuk tolak bala. Ada yang buat kesuburan panen gitu di Meksiko gitu ya. Ada juga yang kemudian disebut simbol-simbol spiritualitas. Nah, sebetulnya mungkin mandala itu tiap orang beda-beda ya. Kalau saya merasakan tiap gambar, tiap garis, tiap pattern itu memberikan kedamaian dari keruwetan hidup dan kepala saya yang suka punya imajinasi sendiri gitu. Jadi daripada berisik dan berisiknya jadi nggak pugu, sebetulnya saya bermandala. Nah, ini 3 dari ratusan atau ribuan kali ya karya yang sebetulnya udah dibuat. Sebenarnya saya bikin mandala buat diri sendiri, makanya ini untuk pertama kalinya dijual ya. Ditaruh di sekebun supaya teman-teman juga bisa menikmati gitu. Begitu Om Taos, Masya Allah. Satu atau cerita? Satu. Secara spesifik. Cerita yang mana ya? Lupa lagi aku ceritanya. Kan no koneng anu warna, karena setahu tawas teteh kan hitam putih. Iya. Kadienakeun teh colorful gitu. Apa tuh perbedaannya? Iya, sebenarnya aku anaknya BW banget. Bukan takut dengan warna, tapi kalau diaplikasiin ke mandala tuh nggak banyak. Aku kan biasa menggambar pakai mikron, pakai pulpen, sakura. Nah itu tuh dia nggak punya banyak pilihan warna sebetulnya. Jadi lebih enak memang hitam putih. Tetapi memang kesini
kayaknya udah berapa tahun ya, berarti mau 6 tahun terakhir lebih banyak mencoba warna karena ternyata fun juga gitu. Nah kalau yang ini sebetulnya ini tuh di apa ya bahasanya ya, di kayak di convert gitu loh. Aslinya dia warnanya nggak kayak gini. Lalu memang ku coba pada saat ku aplikasiin ke digital, jadi kayak naonnya kalau nyuci film teh Negatif. jadi seperti negatif, gambar negatif. Jadi munculnya ungu dan ternyata keren gitu, dan ternyata keren. Jadi kalau bicara warna sedang mencoba, karena digital itu kayak kamu bisa bikin apapun asal premium. Mayar teh asal premium gitu. Tetapi karena saya bukan spesialisasi digital, jadi sedang mencoba juga. Tapi intinya sebetulnya yang ini kalau aku nggak tahu apakah teman-teman bisa merasakan ya, aku tuh lagi seneng banget bikin titik sama garis gitu, bikin titik sama garis. Saking penuhnya kepalaku jadi mau tidur itu perasaan pengen ngegaris, pengen bikin titik-titik, itu sering begitu. Nah ini salah satu karya yang kalau teman-teman lihat, pokoknya di bagian bawahnya aku tutup dengan titik, yang di atas aku tutup dengan, pokoknya aku mau bikin garis aja gitu. Saya bukan seniman berpendidikan. Kan ada seniman yang sekolah terus kemudian jadi artis, gimana ya ini, soalnya dia seniman berpendidikan. Enggak, baru tadi dibahas ya terkait aktivisme. Iya kan? Itu menantilah dibahas ya. Iya kan? Ngerti. Nah, karena saya bukan seniman berpendidikan, artinya saya berkesenian by passion, by apa itu namanya? Jadi ada hasrat dari dalam gitu. Aduh, aku ingin makan bakso gitu. Nah, ini teh aku pengen ngegambar. Gitu. Jadi 10 tahun terakhir itu kayak ada dorongan dari dalam, yang mana kalau nggak dikeluarin ke sini mungkin keluarnya jadi Om Jin ya. Digosok jadi keluarnya jadi Jin. Gitu. Jadi sesuatu yang mungkin nggak baik lah gitu. Gitu. Teh, ada yang mau ditanyain nggak, Teh Dinda? Woi, tripod baru tuh. Udah lama. Justru itu teh tadinya peruntukannya untuk turzin. Tapi anjir ngeunaheun kieu aja cek orang tuh. Koordinasi ya tuh. Silakan Teh Dinda. Seneng ngelihat mandalanya Teh Ayu gitu. Tapi dari Itu tahun nggak berapa? aman. Dari tahun berapa? Bikin sampai sekompleks ini, dan bahkan Iya. based on cerita kan sampai bisa ada. Kan balik itu maruk apa? Ya, Pak. Pamemarayan golongan tinggal sih paling. Iya, Pak. Nah, eta nu aya renceng-renceng. Mangga. Iya, Bapak. Mangga, silakan. Siap. Iya. Historinya. History kok, maksudnya kenapa mandala sebagai terapi diri melalui seni gitu Iya, kan. iya. Jadi bikin mandala. Nah, itu tuh Wah. munculnya mandala di Siap. jalan gua nih, mandal. Ais. Ini tolong nanti back sound-nya ini ya. Agak horor gitu ya. Bisa. Aman kok, nggak premium pun bisa Iya ini mah. kan? Jadi 2006. Tapi sebetulnya sebelum 2006 saya basically suka coret-coret. 2006. Iya. Gue lulus SMA aja. Enggak. 16. 2016 lain. Astagfirullah ya kan. Berarti teteh waktu itu. Ini efek santan. Efek santan. 2016 hampura. Ya nggak apa-apa, nggak Iya. apa-apa. Tapi sebelum 2016 sebetulnya masa sekolah seneng banget gambar. Spesifikasinya seneng banget tipografi sebetulnya. Tipografi. Seneng banget nulis huruf. Oh. Gitu. Jadi kalau anak sekarang udah punya sketchbook gitu ya. Kalau kita buku tulis. Oh. Sidu. Gitu. Betul, sinar dunia. Nah, di 2016 itu pertama kali saya menggambar itu kondisinya lagi hamil. Nah, ini ceritanya agak sedikit cocok logi ya. Jadi kehamilan itu kehamilan kedua, dan secara mental kondisinya nggak oke. Jelek banget, nggak berani ketemu orang, kemudian badan sangat lemah kayak gitu-gitu. Nah, pada satu ketika, karena saya juga masih suka nyoret-nyoret ya, akan selalu bawa sketchbook.
di tengah perjalanan di mobil teh saya ngurek-ngurek tuh apa ya siga ngedudel lah gitu. Lahirlah, mungkin nanti bisa diinsert ya di sebelah sini ya enggak ya? Boleh, kayak dikirim gambar ya. Iya. Jadi gambar mandala pertama saya itu bentuknya nggak presisi gitu, kayak telur gitu ya. Jadi memang tangan gerak aja, dan perasaan yang didapat pada saat itu sangat happy. Tapi nggak tahu kalau itu tuh mandala gitu. Jadi memang keluar aja gitu. Dan waktu itu kayaknya baru beli pensil warna, jadi pakai pensil warna. Nah pas ngegambar terus cerita sama kawan, ada satu kawan bilang, ada kawan yang kemudian bilang, oh itu mah mandala gitu, so kamu pelajarin lah gitu. Akhirnya dari hari itu mempelajari tools, belajar cari tahu pulpen yang enak, kertasnya enak, dan diikutin maunya kata hati ini kayak apa gitu. Nah pada saat itu surprisingly sehari setelah hari itu ya bisa bikin mandala sampai 5 lembar yang diameternya 15 sampai 20 cm. Dan kayak orang apa ya, kesirap ya, kayak orang kesurupan sebetulnya. Dan posisinya lagi hamil ya. Jadi itu bikin tenang, nggak rungsing, nggak takut, nggak mual muntah, bisa makan gitu. Jadi sehari itu bisa bermandala. Dan aku teh kalau berkarya nggak suka duduk di meja gini karena pendek ya, jadi pasti ngatung gitu. Nah lebih senang bersila sebetulnya. Jadi kalau capek berdiri, jadi ngegambar aja sampai nggak sadar, tahu-tahu udah 5, udah 6 gitu. Nah karya-karya mandala itu sama sekali nggak dipikirin waktu itu. Yang aku pikirin cuman ini membantuku menjalani kehamilan dengan lebih baik gitu. Sampai kemudian singkat cerita aku melahirkan, anaknya meninggal dunia. Sedih. Baru ketahuan depresi sebetulnya setahun kemudian ya, akhirnya ke psikolog dan lain sebagainya setelah kehilangan anak teh. Nah di tengah-tengah bertemu dengan psikolog, aku bertemu dengan realitas mandala dan bertemu oleh Sundea. Sundea salam matahari ya, si dukun. Dukun zodiak. Teh Dinda udah pernah ketemu Dea kan? Udah ya. Aneh kan ya. I love you ya. Nah waktu itu Dea itu profesinya masih dukun. Dukun zodiak. Ada kamu. Nah waktu itu Dea itu profesinya masih dukun zodiak, sehingga waktu itu dia sedang, ini ada iklan ya. Dan Jos, silakan duduk. Waktu itu dia sedang membuat sebuah bukan pertunjukan ya, sedang membuat karya bersama gitu. Temanya zodiak. Jadi nanti dia akan pilih satu artis yang menurut dia gambar atau karyanya itu sangat relevan dengan zodiak tertentu. Nah, nama acaranya waktu itu adalah kalau nggak salah teman zodiak bersabda gitu, seniman bertindak kayak gitu-gitulah. Nanti kita coba cari ya, namanya apa. Jadi nanti dia akan cerita tentang si histori zodiak, nanti senimannya akan merespon. Dia akan berkarya. Ada almarhum Ameng, ada rame banget gitu. Nah, aku waktu itu dititah untuk menggambar untuk zodiak Taurus. Gitu. Ini perjalanan aku akhirnya mengetahui kenapa sih akhirnya aku bermandala ya. Nah, aku bilang, aku dapetnya Taurus, aku Libra. Aku bilang, iya yuk, kata dia. Zodiakmu itu, mandalamu itu sangat sesuai dengan ruhnya Taurus. Bagaimana Taurus presisi, bagaimana Taurus punya konsistensi, kayak gitu-gitu ya. Menurutku itu sangat mandala si Taurus. Perkara yang gambar itu Libra nanti kita cari tahu cerita. Jadi kamu sok berkarya aja. Ini nanti kita ngobrol. Jadi abis itu dia cerita lah historikalnya si Taurus. Bagaimana Taurus bersama Zeus dan Dewa Dewi berkisah. Lalu kemudian nanti setelah karya selesai kita akan ketemu lagi. Dia akan menceritakan riset yang dia dapat dan aku akan menceritakan prosesku berkarya. Nanti outputnya adalah ada karya, lalu ada artikel dan ada podcast kalau aku nggak salah.
Nah, disitulah kejadian-kejadian menyeramkan ditemukan, Wow. gitu. Dimana kemudian dia riset bahwa mungkin ini sangat relevan dengan proses yang aku alami. Kayak dia menemukan soal bagaimana seni mandala digunakan oleh para monks atau biksu di Tibet, gitu. Dimana mereka yang membuat mandala pasir, jadi Oh, mereka dia, mangga. Eta geser dulu. Duduk aja nggak apa-apa. Oh, gitu. Nah, Siap. gitu. Nah, gitu. Jadi para biksu-biksu ini apa namanya? Dia bermandala itu bukan cuman berkarya, tapi kemudian bagaimana kemudian dia juga apa namanya? Itu meditatif gitu ya. Nah, mandala itu menjadi rangkaian dari ibadahnya mereka di Tibet. Jadi misalkan mereka punya kuil besar sekali, sebelum mereka beribadah, boleh nggak? Aman. Oh, menurut deh. Sebelum mereka beribadah, mereka bikin mandala pasir dulu. Mungkin nanti teman-teman bisa lihat di YouTube ya. Jadi mereka pasir. pakai pasir. Jadi mereka Lain itu kertas. enggak. Jadi dibikin. Jadi biksu itu akan naik ke gunung, akan mecah batu kapur. Oke. Lalu kemudian batu kapurnya akan dihancurkan, dihalusin gitu ya. Terus nanti diwarnain pakai pewarna alami. Oke. Setelah itu, setelah jadi dia turun ke bawah, dia bikin deh tuh mandalanya. Mandalanya bukan 15 cm, bisa 2 meter. Hah? Dia diameternya. 2 2 meter gede dan dia berundak, jadi nggak datar. Oh, Jadi oke. seninya apa namanya mandalanya tuh bentuknya sangat apa namanya dimensinya dipikirin, dan dia punya ada meaning ya setiap layer. Utara barat selatannya, kayak ini layer pertamanya misalkan penjaga gitu, tertingginya adalah semesta misalkan. Nah itu ada ceritanya. Yang dibikin bukan satu os, bisa 10, 15 dalam satu ruangan itu. Jadi gede banget. Nah nanti para biksu akan duduk di sekitaran mandala itu dan mereka kemudian beribadah. Setelah selesai beribadah, mandalana yang tadi hese-pisan dibikin ya capek-capek gitu ya, disapu, dibersihin, dijadiin satu, ditaruh Jadi foto. Lebar anjir. Ada can aya fotografi Ya. oke bener aja. betul, disapu sama dia, ditaruh di ember. Bentar. Foto dulu, video dulu aja, jangan arsip. Berarti ya kayak Mungkin di anjir. 2025 udah kali ya. Iya. Tapi kalau dulu kayaknya akhirnya itu jadi dongeng aja gitu. Anjir, gelo, gupah eta merelakannya. Nah, ini dia yang Oke. kemudian bikin aku sebetulnya deredek gitu ya. Apa ya, Oke. deredek tuh ya. Berdebar gitu, dan kayak jadi aha moment buat aku. Dea waktu ngeriset ini percaya bahwa apa yang dilakukan oleh biksu di Tibet dengan mandala pasir itu sangat relevan dengan situasiku. Jadi kan setelah dikumpulin itu dibuang ke sungai, ditaruh di sungai pasirnya, dikembalikan ke alam karena itu bukan punyanya si biksu Iya. gitu. Nah pada value dan nilai yang lebih tinggi daripada kemampuan kita sebagai manusia, dia percaya bahwa anakku yang dalam perut yang meninggal itu mengajarkan ibunya bermandala karena dia sadar bahwa dia tidak akan stay, bahwa dia akan pergi, dan dia ngajarin aku buat let go gitu. Waktu berkarya sama dia, aku mendengar cerita ini jam 11:30 malam, menangis. Wah, kayak kenapa kau ceritakan ini sekarang kepadaku gitu. Aku kayak anjir lah, apa iya gitu. Karena memang setelah anaknya meninggal, kemampuan bermandalanya tidak seperti pada saat hamil. Kalau dulu kan kayak di kepalaku selalu ada pattern. Kalau sekarang aku harus cari inspirasi. Kayak aku lagi seneng lihat pattern apa, terus aku aplikasiin, atau aku akan mengulang hal-hal yang sama. Kalau dulu enggak, setiap gambar tuh punya energi yang berbeda gitu. Nah, dia percaya bahwa yang menggambar ini pada saat itu anakku gitu, karena setelah dibuka chart zodiaknya, kenapa aku Taurus? Anakku Taurus, guys. Oh my god. Shit man, kayak wow, cocok lagi anjir ya teh. Jadi anakku yang meninggal itu Taurus. Jadi mungkin bisa divalidasi gitu. Nah, sejak hari itu sebetulnya aku jadi lebih menerima gift, ini sebagai gift gitu, bahwa akhirnya memang bukan hanya aku diajarin buat let go,
Tapi aku percaya bahwa anakku tetap hidup sampai hari ini dalam wujud karya. Dan merinding ayah jerik ya. Semen aja jadi. Iya benar. Siput enggak sependek siput apa. Dan memang setelah itu Mandala mengantarkanku kepada banyak kesempatan baik. Seperti ya tahu ya aku bikin campaign Mangga, bantu Ayu beli tiket YouTube ya. Tahun 2019 aku bisa ke Singapura buat nonton band legend yang kusuka sejak kecil gitu, yang hadir ke Asia gitu ya. Beli tiket 2 hari gitu. Itu semuanya dibeli by penjualan Mandala gitu. Terus aku juga ketemu sama banyak orang hebat yang punya makna gitu ya dalam berkarya, termasuk sampai hari ini gitu. Akhirnya Mandala membantuku rilis ya gitu. Jadi itu sejarahnya. Jadi 10 tahun sudah. Jadi 10 tahun anakku hidup dalam wujud karya, dan setiap gambar yang kutorehkan menurutku memang akhirnya memberi makna ya. Dan aku sebenarnya rada takut buat open apa itu namanya open commission gitu ya, karena memang akhirnya aku merasa Mandala ini memanggil banyak energi gitu. Jadi kalau akunya nggak siap buat berkarya buat orang lain, aku nggak akan melakukan itu gitu. Artinya tiap orang yang akan ku gambar gitu, atau setiap gambar yang akan aku gambar itu memang vibes-nya beda gitu. Ada yang kalau misalkan Taos lihat itu ceria pisan gitu. Terus aku cerita waktu itu aku sempat gambar, aku lagi ngasih workshop di salah satu sekolah yang ada anak kecil dari kelas 1 sampai kelas 6 lari nggak berhenti-berhenti. Lari nggak berhenti-berhenti. Aku senang banget sama anak-anak gitu. Dan karena aku juga bisa menggambar dan berkarya dalam bising ya, dalam riuh, itu aku dapat energinya fun banget. Jadi playful gitu, gambarnya warna-warni gitu. Tapi ada juga masa dimana kemudian dark and sorrow gitu ya, penuh duka dan kemarahan gitu. Karya yang tahun baru tuh kayaknya isinya banyakan marah-marah ya gitu, karena memang kasar garisnya. Terus kemudian aku meluapkan kemarahan itu, jadi kata-katanya aku tulis gitu, mengelilingi gitu. Itu tuh ada juga yang kayak gitu. Jadi aku merasa gambarku berevolusi sih, bukan cuman mandala lingkaran gini gitu, tapi kemudian ada banyak kata-kata, banyak pattern baru gitu, dan banyak vibes. Apalagi kalau tadi ya ketemu orang. Oh, ada satu cerita, aku pernah ketemu sama salah satu peserta workshop, nenek-nenek, dia umurnya hampir 70. Wow. Jadi dia ngedongeng sambil ngegambar sambil ripuh karena nggak steady ya tangannya. Aduh, ini teh daunnya nggak sama gitu, bentuknya nggak presisi. Nggak apa-apa tante. Nah, kalau kita perhatiin di pohon juga bentuknya nggak sama semua gitu. Nggak apa-apa, udah terusin aja dulu gitu. Sambil dia cerita, ternyata gambarnya itu energi si tante. Jadi jadi sambil ngobrol tuh di kepalaku ada daun sawi, ada rahim ibu, ada vagina perempuan, dan seterusnya lah gitu. Jadi energi si tante tuh ya. Jadi aku sangat menikmati proses bermandala. Jadi historical itu akan selalu jadi bagian penting, karena ya siapa yang menyangka gitu. Aku pernah hamil, pernah punya anaknya hidup dalam wujud yang bukan manusia, karena mungkin janganlah nak jadi WNI anjir. Liar kamu teh pasti kalau masih hidup sebagai manusia teh. Udah nggak apa-apa jadi mandala aja. Gitu ya kan? Tetep ya. Ya bisa saya teh. Kalau disuruh meninggal, kalau udah meninggal lahir lagi, saya tetap mau banyak bacot dan melawan negara. Fuck you Donald Trump. Walking. Ini nanti di kebun di ini nggak? Enggak ada biarin. Ini udah berkebudayaan, ini literasi. Gitu. Cukup tadi Nda menjawab. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Ya
udah sih gitu aja Teh Ayu. Selebihnya mah ini yang paling penting mah ditunggu zinnya. Oh iya benar. Tapi sambil nunggu zin ya di Sekebun nih ada stiker, ada art print, Stiker mandalanya jangan lupa. Ada. sama Bisa itu jadi petunjuk, koleksi, ya. petunjuk itu tuh petunjuk membuat mandala. Ada, dan belah dinya Teh. Iya. Gitu. Jadi kalau mau belajar sama nanti mungkin kita doakan Teh Dinda bisa membeli semua buku ini ya. Nah, ini dia. Nah ini Tah. jangan lupa Bodas sih, ya. Tah, eta lah Tuh, pokoknya. Iya. tuh. Oh, tapi petunjuknya belum ya. Baru ininya. Baru ininya. Siap. Petunjuknya Petunjuk. tenang. Iya sih buku Baru petunjuk mau ya, itu. baru Iya, itu juga. Itu juga. Begitulah. Menuju. Iya. Siap. Ya, pas tuh azan. Ditutup dengan azan asar. Terima kasih Teh Ayu Sama-sama. atas ngobrolnya. Panjang sih sebenarnya, ini bisa jadi di jurnal Taos oke sebenarnya mah. Iya. Soalnya geus 25 menit aja. Kan dibagi Emang dua biasanya part. berapa? Enggak, karena kita tuh nge-postingnya di Instagram dan Reels tuh. Reels itu membatasi 20 menit, tapi tenang naon ini dibagi 2 sesi aja. Iya. Harus Oh, dilanjut di jurnal Taos ya. Iya, next lah itu mah Edan. gampang. Siap. Tadi nggak di briefing soalnya. Enggak kalau apa-apa, memang enggak ada briefing, enggak ada. curhatannya dikit. Enggak ada, biarin, mengalir aja. Thank you. Terima kasih juga Tayo teman-teman, sampai bertemu di Turzin berikutnya. Bye bye. Dah.